Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita subtema 3 pembelajaran 5. Masih di tema B ya. Sekarang kita lanjutkan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi, upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan sejak masa awal kemerdekaan. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan budaya. Keragaman ini harus disikapi dengan bijak. Keragaman sebaiknya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan demi menciptakan bangsa Indonesia yang sejahtera. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan itu, pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama dalam keadaan ekonomi, itu masih dalam masa-masa sulit. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu masih mengalami jatuh bangun. Seperti kehidupan sebelum merdeka itu di bidang pendidikan, itu kita belum bisa bersekolah secara bebas. Setelah adanya kemerdekaan, baru kita dapat bersekolah. Anak siapapun dapat bersekolah. Kalau pada sebelum kemerdekaan itu hanya anak bangsawan saja yang dapat bersekolah. Sementara rakyat kecil tidak bisa bersekolah. Itu dibandingkan kehidupan masyarakat sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan pada bidang pendidikan. Nah, pada awal kemerdekaan, perekonomian kita itu mengalami jatuh bangun. Awalnya belum dapat menciptakan lapangan kerja yang memberikan pendapatan yang cukup bagi keperluan masyarakat. Penyebabnya itu, yang pertama adalah Indonesia baru saja merdeka, sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Kedua, sebagai negara baru. Dan yang ketiga, kondisi keamanan Indonesia belum stabil. Indonesia menanggung utang peperangan, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara, dan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Itulah penyebabnya keadaan ekonomi kita itu jatuh bangun. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan itu ada namanya gerakan Benteng. Itu pemberian kredit impor pada usaha Bumi Putra atau memberikan pinjaman nasional. Pemerintah merencanakan untuk meminjam dana kepada dunia internasional. Dan ada namanya konferensi ekonomi, itu dilaksanakan atau dilakukan pada awal tahun 1946. Konferensi ekonomi ini dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Dan ada kebijakan dalam bidang moneter. Ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Dan pembentukan Badan Perancang Perekonomian atau Badan Perancang Ekonomi atau yang disebut dengan Planning Board. Itu badan ini dibentuk pada 19 Januari tahun 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Dan seterusnya rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Itu program ini dibuat, tujuannya adalah untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Dan keenam itu Uang Republik Indonesia atau ORI pada 1 Oktober 1946 itu diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang NICA dan menggantikannya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau yang disebut dengan ORI. Dan pada tanggal 25 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang
Dan tanggal 25 Oktober itu diperingati